Halo semuanya, selamat datang lagi di channel Nasihat Praktis. Pernah nggak kepikiran kalau sebenarnya yang bikin seseorang miskin itu nggak hanya soal gaji atau pendapatan yang kecil, tapi juga soal mental yang bisa menarik seseorang ke kemiskinan? Contohnya di daerah saya, ada suatu makam yang sering diziarahi banyak orang. Di sekitar makam itu dan di jalan menuju makam, banyak orang yang minta-minta, dari yang kecil sampai dewasa. Padahal mereka sangat mampu untuk bekerja. Minta-minta itu sudah dilakukan turun-menurun. Kenapa bisa begitu? Ya bisa karena mentalnya sudah terbiasa seperti itu. Bayangkan, dari kecil sampai punya anak, full time ngemis. Padahal bisa saja kerja. Ini adalah contoh konkret mental miskin yang sudah tertanam turun-temurun. Ada banyak mental miskin yang masih dinormalisasikan di Indonesia. Mental miskin itu bisa berupa apa aja sih? Mental miskin yang berbahaya harus kita ubah. Lalu, bagaimana cara mengubahnya agar kehidupan kita ke depannya lebih baik? Selamat datang di channel Nasihat Praktis. Simak videonya sampai habis. Sebelum kita bahas soal apa saja 5 mental miskin itu, kita harus paham dulu nih, apa sih mental miskin itu? Apakah maksudnya mental orang miskin? Ya enggak dong. Mental miskin ini adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pola pikir dan sikap yang menghambat seseorang dari mencapai kesejahteraan finansial. Pola pikir atau mental ini dapat membatasi potensi seseorang. Jadi, nggak semua orang miskin punya mental miskin. Dan orang kaya pun ada kemungkinan punya mental ini. Jadi, apa aja sih 5 mental miskin yang masih sering kita temukan di Indonesia? 1. Mental ngemis. Sekarang lagi ramai nih orang membahas tentang influencer ternama yang suka bagi-bagi harta buat yang udah subscribe. Menurut saya sih, dari sisi bagi-bagi rezekinya itu nggak ada masalah. Tapi yang jadi masalah adalah mental ngemis yang nggak disadari, yang terbangun sedikit demi sedikit. Mirisnya lagi, viewers yang masih di bawah umur, yang belum bisa menilai sesuatu dengan bijak, secara nggak langsung membangun mental ngemis dalam dirinya. Mental ngemis ini sangat berbahaya kalau dibawa sampai tua. Karena kalau sudah parah, seseorang akan terbiasa mendahulukan berharap pertolongan orang lain ketimbang berusaha secara mandiri. Contoh lainnya, misalnya ada anak muda yang sering mengikuti giveaway atau kontes, berharap menang dan mendapatkan hadiah besar tanpa berusaha lebih keras. Mereka lebih nyaman berharap pada keberuntungan atau pemberian orang lain daripada berusaha menghasilkan sesuatu yang bernilai dengan usaha sendiri. Buruknya, mental ngemis ini nggak hanya sampai di sini. Saya akan kasih contoh yang bisa menggambarkan secara lebih luas tentang buruknya mental ngemis ini. Pernah nggak kalian dengar cowok atau cewek yang suka ngeluh pengen dicintai apa adanya? Sebenarnya nggak ada masalah kalau kita bilang cintai saya apa adanya. Jika apa adanya kita itu sudah bisa menjamin makan, tempat tinggal, sekolah anak, dan lain-lain. Namun yang sering terjadi adalah kita lebih suka menyuruh orang untuk menerima kita daripada kita berusaha untuk bisa diterima orang. Ibaratnya, kalau cowok itu lebih mau nunggu cewek yang nerima dia apa adanya dibandingkan dengan memantaskan diri untuk bisa diterima oleh ceweknya. Yang satu mentalnya bertumpu ke orang lain, yang satunya lagi bertumpu ke diri sendiri. Intinya, mental ngemis itu akan selalu mendahulukan orang lain untuk menolong dirinya ketimbang mencoba berusaha untuk menolong diri sendiri terlebih dahulu. 2. Selalu menyalahkan sesuatu. Mental miskin berikutnya adalah selalu menyalahkan sesuatu. Dunia itu memang gak adil menurut opini saya. Kita gak bisa memilih sendiri lahir di keluarga kaya atau miskin, atau men-setting visi kita seperti yang kita mau. Namun, kita diberikan anugerah yang sangat spesial sebagai manusia, yaitu akal sehat. Dengan akal sehat ini, hampir semua masalah, termasuk masalah ekonomi, bisa kita cari jalan keluar. Tapi minimnya ilmu pengetahuan membuat kita buta untuk mencari solusi. Contoh yang lebih nyata, misalnya seseorang yang selalu mengeluh tentang penghasilannya yang kecil tanpa berusaha mencari cara untuk meningkatkan pendapatan. Ia terus menyalahkan keadaan, seperti mengatakan, gaji saya segitu, ya makanya saya nggak bisa kaya. Padahal, dengan keterampilan baru atau usaha tambahan, ia bisa meningkatkan pendapatan. Salah satu contohnya adalah minim pengetahuan tentang cara berpikir yang baik. Mental miskin yang kedua ini adalah mental yang selalu menyalahkan faktor yang nggak bisa diubah, seperti keadaan kelahiran. Saya dari dulu miskin, makanya saya gini. Saya mah nggak bisa apa-apa, kan saya terlahir miskin. Saya sangat suka apa yang dikatakan Bill Gates tentang hal ini. Terlahir miskin itu bukan salahnya, tetapi mati dalam keadaan miskin itu salah. Memang kehidupan nggak seindah kata motivator, tapi coba kita sadari, apa pilihan terbaik yang harus kita ambil ketika kita lahir dalam kemiskinan? Yang pertama, apakah menghabiskan waktu dengan menyalahkan keadaan yang nggak bisa diubah? Atau pasrah menerima dan berusaha keluar dari situ?
Saya dulu sempat terjebak di pilihan pertama, sampai perkataan Bill Gates itu mengubah cara pandang saya. Menurut kamu bagaimana? Coba tulis di komentar. 3. Sibuk terlihat kaya. Pernah nggak kamu lihat temanmu yang story-nya hedon banget? Kayak lagi nginep di hotel bintang 5, ternyata itu semua fake. Itu semua foto-foto dari Pinterest. Atau mungkin kita sendiri pernah melakukan itu. Mental seperti ini sangat menguras energi, karena hidup untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Bagian parahnya, bukannya sibuk menjadi benar-benar kaya, malah memilih untuk terlihat kaya. Contohnya, mungkin ada orang yang membeli barang-barang branded untuk menunjukkan status, padahal mereka harus berutang untuk membayar barang tersebut, dan akhirnya hanya terjebak dalam siklus konsumtif. Padahal, seperti yang dikatakan Morgan Housel di bukunya Psychology of Money, kekayaan itu bukan yang terlihat. Kekayaan yang sebenarnya adalah harta yang belum dipakai, bukan yang sudah dipakai. Contoh yang paling simpel adalah, ada sebagian orang yang menganggap kalau orang yang beli iPhone itu pasti orang kaya. Padahal bisa aja mereka belinya pakai pay later, dan makan aja masih ngirit. 4. Stay di zona nyaman. Zona nyaman adalah keadaan di mana seseorang merasa aman dan nyaman dengan rutinitas yang sudah dia kuasai. Nah, mental miskinnya ada di sini, yaitu tetap berada di zona nyaman tanpa mencoba keluar atau berkembang. Contohnya, ada orang yang sudah merasa cukup dengan pekerjaannya yang stabil meskipun tidak berkembang, hanya karena sudah terbiasa dengan rutinitas itu. Padahal, dia bisa meningkatkan diri dengan mencoba hal baru atau mengambil peluang yang lebih menantang. Untuk berkembang, kita harus keluar dari zona nyaman. Seperti kata-kata yang pernah saya baca, growth happens outside your comfort zone. 5. Nggak realistis. Mental miskin yang kelima adalah mental yang nggak realistis. Banyak orang punya cita-cita besar tapi nggak ada aksi. Mental ini biasanya karena seseorang nggak berani keluar dari zona nyaman dan nggak siap untuk merasakan proses perjuangan. Contoh nyata adalah seseorang yang bermimpi punya bisnis besar, tapi tidak mau belajar dan berusaha keras untuk mewujudkannya. Ia hanya berharap suatu hari bisnisnya akan berjalan dengan sendirinya. Jika punya cita-cita yang tinggi, harus siap untuk berjuang dan belajar agar bisa menggapainya. Jangan cuma berharap, tapi juga bertindak. Sudah saatnya kita introspeksi diri. Apakah kita memiliki salah satu mental miskin ini? Jika iya, sudah saatnya mencabutnya sebelum berakar lebih dalam dan menghancurkan masa depan kita. Coba lihat sekitar kamu. Ada nggak mental miskin yang masih dinormalisasikan? Kalau ada, coba tulis di komentar dan kita diskusi di sana. Kesuksesan bukanlah soal seberapa tinggi kita dilahirkan, bukan pula soal apa yang kita miliki di awal perjalanan, sebab yang menentukan adalah seberapa besar keberanian kita untuk keluar dari zona nyaman. Menentukan batas-batas yang menghalangi, dan melangkah dengan tekad menuju impian yang tampaknya tak terjangkau. Ketika kita berani menghadapi ketakutan, menantang ketidakpastian, dan terus bertumbuh meski rintangan datang silih berganti, kita baru benar-benar memahami makna dari sebuah perjuangan. Sebab, hanya mereka yang berani meraih sesuatu yang lebih besar dari apa yang mereka kira mungkin, yang akan menemukan bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Anjay, kira